Selamat datang di segmen analisa. Kita update terkait dengan perkembangan kasus Vina dan juga Eki. Ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan sidang peninjauan kembali. Pertama adalah dengan statement terbaru dari Titin Parlianti yang merupakan kuasa hukum dari Sudirman. Terkait dengan saksi baru yang bernama Nasruddin yang dia mengatakan bahwa pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, dia adalah sosok yang dimaksudkan oleh Adi Musafir yang pernah bilang bahwa malam hari itu sebenarnya saya itu lagi makan di pinggir jalan dan ada sosok pria sebenarnya juga yang mendekati ke area TKP pada saat saya melihat proses terjadinya laka lantasnya Vina dan juga Eki. Ini juga yang diyakini sama Bu Titi. Nah, terkait dengan HP yang diklaim oleh Nasruddin bahwa dia pun sempat mengambil foto, dugaannya adalah fotonya Adi, karena pada saat malam hari itu dia datangkan kayak takut gitu, terkenal dengan begal di area tersebut, makanya dia memfoto-foto. Ternyata pada saat dicek, menurut Titin Parlianti, sudah cek HP-nya Nasruddin dan ternyata sangat mengecewakan sih, sedih sebenarnya. Tidak ada foto di HP tersebut karena HP tersebut tidak ada SIM card-nya, hanya foto yang memang tersimpan filenya di dalam HP tersebut. Nah, tetapi sekarang katanya Bu Titin sedang mencoba untuk ke Cianjur karena menurut Nasruddin ini waktu beberapa tahun lalu dia sempat mengcopy HP-nya ke HP lainnya, data-datanya tersebut. Nah, harapannya adalah ini terakhir di Cianjur nanti mudah-mudahan foto yang diklaim oleh Nasruddin tuh beneran masih ada. Secara pribadi aku agak serba salah ya teman-teman. Ini adalah sebuah usaha, aku tidak menyalahkan Bu Titin. Perjuangannya luar biasa kan ya. Dia pun juga sama untuk ngecek HP-nya tersebut pun dia harus ke Jakarta menemui ahlinya untuk ngecek di HP tersebut yang dikatakan bahwa ada foto-foto tapi itu foto-foto yang setelah tahun 2016 atau beberapa tahun lalu. Fotonya relatif baru tapi yang lama-lama sudah nggak ada lagi, dugaannya sih karena memang sudah rusak kemakan sama usia. Nah, itu pastikan effortnya luar biasa. Bahkan kan Bu Titin juga mengatakan gara-gara ngurusin hal ini pun dia tidak hadir dalam sidang PK pada saat Saka Tatal menjadi saksi waktu itu. Ya, karena kita tahu kan Saka Tatal juga sempat emosional di sidang PK tersebut yang memberikan tantangan sumpah tersebut. Nah, itu juga salah satunya karena Bu Titin juga tidak bisa hadir ya, mungkin memberikan support sistemnya kurang maksimal. Itu adalah alasan kenapa Saka Tatal kelihatan juga cukup emosional saat itu. Nah, sekarang bahwa HP yang berada di Cianjur tersebut sedang dilakukan pengecekan oleh Bu Titin dan juga tim. Dan mohon maaf ya buat Nasruddin, dia pun juga kesannya apa ya, kita boleh ya pasti berpikir kritis tuh harus ya. Mudah-mudahan Nasruddin tidak berbohong ya, karena kasihan loh kalau Nasruddin kalau seandainya dia bohong gitu kan ya, hanya untuk apapun alasannya lah begitu. Kasihan loh menghabiskan energi dari orang-orang yang sedang berjuang membongkar kasus ini. Nature-nya aja udah nggak gampang, ditambah lagi dengan kendala-kendala. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Nasruddin ini tidak bohong. Kalaupun memang tidak ada foto tersebut adalah karena faktor kerusakan ya Allahualam, kita nggak bisa maksa. Tapi mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa kan Nasruddin juga dikatakan sama Bu Titin, katanya ada beberapa momen Nasruddin agak apa ya, ada janjian katanya ketemuan sama seseorang, jadi agak beberapa kali cukup tidak bisa kooperasinya lebih baik karena harus ketemuan ini dan itu. Kok patternnya atau polanya itu sama ya waktu ngobrol sama Kang Deddy Mulyadi juga kan dikasih tahu sama Kang Deddy dulu awal-awal waktu muncul di channelnya YouTube-nya Kang Deddy kan bilang, ayo saya siapin aja nih apa supir dan juga mobilnya, kita bantu selesaikan urusannya Pak Nasruddin, biarin cepetan gitu. Terus kan Nasruddin bilang, udah nggak usah Pak, biar saya menyelesaikan urusan saya dulu. Yang ternyata diklarifikasi kemudian, dia menjadi seorang makelar yang lagi jual beli tanah yang nilainya pasti udah kayaknya ratusan miliar sih, karena udah puluhan hektar kan. Katanya seperti itu. Dan ini pun juga patternnya sama. Katanya dia lagi ada urusan A, B, C, dan D yang agak sulit. Aku sih ngerasa bahwa kayak 50-50 ya menghadapi atau memberikan respon terhadap kesaksian dari Nasruddin. Dan sekali lagi menurut aku tanpa adanya kesaksian dari Nasruddin pun isu ataupun juga dugaan yang terkait dengan peristiwa Vina Eki adalah laka lantas yang berhubungan dengan Adi Musafir, kemudian juga
Ismail dan juga Purnomo itu sudah sangat kuat sekali karena secara hukum cuma dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu hal adalah fakta. Ini sudah ada 3 keterangan saksi loh, sudah lebih dari 2 alat bukti, ditambah juga dengan Oki. Mudah-mudahan kalau memang dari timnya Bu Titin tidak menemukan foto tersebut, lebih baik tidak usah diikutkan sih dalam keterangan sidang PK-nya Sudirman nanti, karena ada banyak kejanggalan yang dicurigai oleh masyarakat, yang semua itu akan bisa terjawab kalau klaimnya foto tersebut beneran ada, ya baru bisa diklarifikasi, oke benar. Tapi kalau nggak ada, secara logika akan sangat sulit dipercaya. Alasan yang paling utama adalah kasus ini sudah viral beberapa bulan, tapi pada saat Nasruddin ini muncul, dia pura-pura kesannya nggak tahu tentang peristiwa yang diklaim oleh Adi dan teman-teman lainnya. Itu ngebuat kita masyarakat sangat curiga. Oke, mudah-mudahan ini adalah sebuah petunjuk yang baik dan hasil di Cianjur nanti akan lebih clear apakah ada foto tersebut atau tidak. Dalam persidangan PK terakhir juga ada beberapa saksi yang cukup fenomenal dan juga sentimental ya. Ada Widi. Widi ini kan menangis ya waktu keluar dari sidang. Nangisnya Widi ini mungkin dia teringat temannya atau ada sesuatu hal juga yang dia ungkapkan, tetapi yang ada sesuatu kayak ada disembunyikan begitu. Karena Marliana pun juga sempat ngomong kan ya, dia agak kecewa gitu dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa Vina itu jarang di rumah, sering nginep ke tempat temennya. Dugaannya Widi adalah salah satunya tersebut. Terus juga kan Marliana pernah bilang, tidak benar, Vina itu termasuk yang suka, maksudnya nginep di luar. Bahkan pada saat terakhir dia nginep aja, ada salah satu ibunya temannya Vina yang nelpon bahwa minta sama Marliana tolong diizinkan Vina nginep bareng temennya karena saya orang tuanya ini lagi pergi ke Jakarta biar dia ada temennya. Dugaannya itu adalah Widi ya, karena kan Widi juga bapak ibunya katanya punya bisnis di Jakarta. Tapi Widi kelihatan sih tangisannya itu sedih karena apa? Ya mungkin saja ada memori-memori yang tidak disampaikan dalam persidangan. Liga Akbar juga sama, dia di beberapa wawancaranya setelah persidangan dia meminta maaf kepada keluarga terpidana. Demi Allah katanya, bukan maksud saya mau memasukkan mereka ke penjara dan dia sangat menyesal. Bahkan Rivaldi pun atau Ucil katanya kan ya, saya Rivaldi alias Ucil mengucapkan terima kasih kepada siapa si Liga Akbar karena sudah berani dengan gaya tegasnya. Tapi Ucil juga sama kok, namanya manusia gitu, mau sekuat sekeras apapun manusia itu masih punya hati. Karena Ucil juga waktu dia ketemu sama ibunya, ada beberapa keluarganya datang, dia pun juga sempat berbes mili dan meluk juga kelihatan jelas di situ. Ada keterangan dari saksi Pram yang saksi Pram, Teguh, terus juga Oka, dan siapa lagi tuh? Masih ada beberapa temannya. Pokoknya ini adalah rombongan yang menginap di rumahnya Kavi bersama dengan sebagian narapidana. Mereka bilang begini bahwa, terutama Pram, bahwa saya itu beneran Pak dijemput Teguh jam 9 malam dan ke tempat warungnya Bu Nining, kemudian diusir pergi ke rumah Hadi, kemudian saya beli nasi uduk, balik lagi ke rumahnya Hadi, baru menuju ke rumahnya Kavi. Nah, aku tangkap di sini bahwa kenapa Pram pada akhirnya sama Teguh ya kalau nggak salah, dia mengakui bahwa dia tidak menginap ke rumahnya si Kavi, tapi setelah dari beli nasi uduk tersebut, dia katanya langsung pulang ke rumahnya. Dia memang tidak diancam oleh penyidik, tapi aku tangkap di sini dia kayak ditakut-takutin gitu loh, karena usia dia kan waktu itu masih 17 tahun dan kategorinya anak yang lugu gitu, tidak punya pendidikan yang tinggi. Jadi ada salah satu penyidik bilang begini, wah kamu bahaya loh kalau kamu ngomong kesaksiannya begitu, nanti kamu bisa ke bawah-bawah. Lebih baik makanya kamu bilang aja kamu nggak tidur di rumah Kavi, jadi beres semuanya, kamu nggak bakal terikut-ikut. Makanya dia menandatangani dan setuju untuk statement tersebut. Dan ini adalah proses pemeriksaan yang terjadi di Polsek Talun, dan itu waktunya sekitar malam hari setelah Isya. Saya nggak diancam, tapi saya memang tanda tangan di BAP. Oka pun juga sama, yang usianya saat itu masih 15 tahun, dia bilang bahwa saya tuh nggak ngerti apa-apa, cuma diminta tanda tangan aja. Ya udahlah, saya tanda tangan aja. Saya baca sekilas, tapi saya nggak paham apa aja isinya begitu.
Dan Syarifuddin ya, yang saksi juga dalam peristiwa di rumah kafe ini, sama saya kumpul di warung Bu Nining juga, ceritanya seperti alibi dari para terpidana, habis itu ke rumah Hadi, tidur di rumah Pak RT. Kalau untuk saya pada saat itu saya nggak berbohong, saya mengatakan apa adanya sejujurnya, tapi kenapa keterangannya Syarifuddin ini tidak dianggap sebagai bagian keterangan saksi yang kuat? Kayaknya kesannya keterangan dia diabaikan. Jadi ada banyak update-updatean terkait dengan kasus Vina dan juga Eki, dan nanti di sidangnya Sudirman menurut aku ini akan semakin terbuka jelas. Hari Rabu nanti juga akan ada update sidang PK lagi dari 6 terpidana, dan kita baru sadari ya dengan ternyata akhirnya pihak pengadilan membuat sidangnya Sudirman dan juga 6 terpidana terpisah, ternyata ini pada akhirnya lebih banyak memberikan kebaikan bagi para terpidana. Ada jeda waktu yang itu bisa dijadikan timnya Bu Titin untuk menambah lagi alat bukti, terutama dari Nasruddin yang mudah-mudahan saat ini sedang dicek di Cianjur. Mudah-mudahan foto-foto yang diklaim tersebut masih ada. Terima kasih sudah menonton. Kita kawal terus kasus ini hingga tuntas karena ada banyak keyakinan di masyarakat para terpidana sepertinya bukanlah para pelakunya. Sampai jumpa.